Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kode etik penyuntingan naskah. Nah, sebelum video ini dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri yaitu Muhammad Al-Ghifari. Di sini posisi saya sebagai ketua atau penanggung jawab dari kelompok 4. Dan ada anggota dari kelompok 4 yaitu ada Muhammad Teguh, ada Wais Al-Mukhlis, dan ada Nuzul Ilmiwan. Di dalam pembahasan kami, yaitu kami akan membahas tentang pengertian dari kode etik dan penyuntingan naskah. Yang kedua ada kode etik dari penyuntingan naskah, dan ketiga ada tiga macam penulis. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Menjelaskan atau memberikan definisi dari kode etik. Kode sendiri memiliki makna, yaitu tanda yang berupa kata-kata atau penulisan yang disepakati dengan maksud dan tujuan yang tertentu. Sedangkan etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan masyarakat. Bila kedua kata ini digabungkan akan membentuk satu frasa, yaitu kode etik, sehingga memiliki makna, yaitu kode etik menjadi suatu sistem norma, suatu aturan yang tertulis secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, serta ketika dibutuhkan bisa difungsikan sebagai alat yang dapat dijadikan dasar-dasar dalam menghakimi berbagai macam dari tindakan yang pada umumnya dinilai menyimpang dari kode etik yang ada. Selanjutnya, pengertian dan maksud dari penyuntingan naskah. Berdasarkan KPBI, definisi penyuntingan adalah proses atau cara pembuatan menyunting atau syuting menyunting. Sedangkan definisi menyunting sendiri adalah yang pertama itu menyiapkan naskah siap, cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi dan struktur kalimat. Yang kedua yaitu merencanakan dan mengarahkan penerbitan surat kabar, majalah dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga itu menyusun atau merakit seperti film atau pita rekaman dengan cara memotong-motong dan memasang kembali, itu penyuntingan. Untuk menjadi seorang penyunting naskah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Persyaratan itu meliputi penguasaan terhadap ejaan bahasa Indonesia, penguasaan tata bahasa Indonesia, ketelitian dan kesabaran, serta kemampuannya menulis, keluasan, dan sudah pasti harus dapat menguasai salah satu bidang keilmuan dan memiliki pengetahuan yang luas serta kepekaan dalam berbahasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh, BP 1910721025. Video ini merupakan tugas penyuntingan 1 kelompok 4 tentang kode etik penyuntingan naskah. Dalam penyuntingan naskah, ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh seorang penyunting sebelum memulai menyunting naskah. Dengan demikian, penyunting naskah tidak mengalami persoalan atau permasalahan di kemudian hari. Rambu-rambu ini merupakan pedoman atau pegangan bagi penyunting dalam menyunting sebuah naskah. Rambu-rambu ini disebut juga dengan kode etik penyuntingan naskah. Ada 6 kode etik penyuntingan naskah. Yang pertama, penyunting naskah wajib mencari informasi mengenai penulis sebelum memulai penyuntingan naskah. Bagaimana cara mencari informasinya? Yang pertama, menghubungi penulis secara langsung, dapat melalui tatap muka, dan dapat melalui pesan. Yang kedua, melalui editor penerbit yang pernah berhubungan dengan penulis. Yang ketiga, melalui penerbit lain yang pernah menerbitkan karya penulis itu. Kode etik yang kedua, penyunting naskah bukanlah penulis naskah. Maksudnya adalah, memang penyunting naskah membantu penulis atau pengarang, tetapi tanggung jawab isi serta naskahnya tetap ada di tangan penulis, bukan di tangan penyunting. Oleh sebab itu, penyunting naskah tidak boleh mengambil tanggung jawab penulis
yang artinya penulis adalah penulis, penyunting adalah penyunting. Kode etik yang ketiga yaitu penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah. Hal yang paling ditonjolkan dalam naskah adalah gaya penulis, bukan gaya menyunting. Meskipun menyunting boleh mengubah naskah seperti ejaan, yang paling penting ditampilkan adalah gaya penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Muklis, PP 1910722003 dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan membahas tentang kode etik penyuntingan. Yang akan saya bahas yaitu dari poin keempat, kelima, dan keenam tentang kode etik. Apa saja kode etik yang harus dilakukan oleh seorang penyunting dalam melakukan penyuntingan. Nah, poin keempatnya yaitu seorang penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya. Sebelum sebuah naskah diterbitkan, informasi yang terdapat dalam naskah itu sifatnya rahasia. Itulah kenapa para penyunting atau orang yang sedang menyunting itu wajib merahasiakannya. Karena orang yang tahu informasi itu hanyalah penulis dan penerbit atau penyunting. Oleh karena itu, penyunting tidak boleh membocorkan informasi sehingga orang lain bisa mengetahuinya. Sebabnya, kalau orang lain mengetahui informasi yang disunting tentang naskah tersebut, orang tersebut bisa saja menerbitkan buku dengan tema yang sama, bahkan menerbitkan terlebih dahulu daripada penerbit dan penulis itu, penerbit aslinya. Karena dalam dunia kepenulisan, hal tersebut tidak etis karena penulis asli sudah capek-capek untuk menulis, malah orang lain yang duluan yang menerbitkan karena penyunting membocorkan rahasia tersebut. Nah, poin selanjutnya yaitu penyunting naskah wajib mengkonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubah dalam naskah. Karena penyunting naskah tidak boleh merasa tahu akan segalanya, apapun alasannya itu. Apapun alasannya, jika dia ingin mengubah sesuatu, dia harus mengkonsultasikan dulu dengan penulisnya. Karena hal ini akan merugikan penerbit. Jika penyunting bersikap seperti ini, ada kemungkinan penulis menarik kembali naskahnya karena merasa tidak percaya dengan penyunting yang seenak hatinya saja mengubah informasi dan naskah tersebut. Atau bisa juga penulis tidak mau lagi menawarkan atau menyerahkan naskah ke penerbit yang bersangkutan. Tentu hal tersebut akan merugikan bagi seorang penerbit, terutama jika penulis itu termasuk salah satu penulis yang bestseller. Karena kan jika seorang penulis bestseller tidak percaya lagi dengan salah satu penerbit, bisa jadi orang lain tidak percaya juga kepada penerbit tersebut. Nah, poin selanjutnya, penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan, sedang, ataupun telah disuntingnya. Dalam hal ini, tugas sehari-hari ada kemungkinan seorang penyunting naskah menyimpan sebuah naskah sekaligus. Bisa jadi mereka meletakkannya di meja, laci, atau di tempat yang mudah tercecer seperti itu, yang bisa mengakibatkan naskah yang disuntingnya itu akan hilang atau dicuri orang. Mengapa demikian? Karena seperti di poin keempat tadi, dalam naskah tersebut terdapat informasi-informasi penting dari sesuatu yang akan diterbitkan oleh penerbit. Jika informasi itu bocor ke orang karena dicuri atau seorang penerbit atau penyunting lalai, informasi tersebut bisa saja disalahgunakan oleh orang, seperti dia membuat buku dengan tema yang sama atau menerbitkan buku itu terlebih dahulu. Itu adalah hal yang sangat merugikan, bukan hanya bagi orang yang menyunting,
Tapi bahkan bagi penulis juga, bagi yang penyunting, ruginya tentu dirinya tidak akan dipercaya lagi karena kerjanya yang tidak bertanggung jawab, meletakkan naskah sembarangan, lalai dalam tugasnya gitu. Kalau bagi penulis tentu ruginya adalah rugi ide jika informasi tadi dicuri oleh orang, dapat oleh orang tersebut bisa saja mencuri ide penulis tersebut. Dia bisa membuat buku yang sama dengan tema yang sama, bahkan cerita yang persis sama. Karena kan orang belum tahu karena buku itu belum terbit dan bisa saja dia karena buku itu masih disunting dan data atau informasinya bocor ke orang lain, orang tersebut bisa saja membuat hal yang sama. Orang tidak akan tahu bahwa sebenarnya itu adalah ide asli dari penulis A, tapi penulis B telah menerima bocoran atau mencuri naskah. Orang tidak akan tahu bahwa penulis aslinya adalah penulis A, yang tahu adalah B, karena yang terbit adalah buku B. Mungkin sekian yang saya jelaskan tentang kode etik dalam penyuntingan. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu 3 macam penulis. Ditinjau dari beberapa naskah yang masuk ke penerbit, pada dasarnya macam penulis itu ada 3, yaitu penulis profesional, penulis semi profesional, dan penulis amatir. Kita masuk ke bagian pertama dulu, yaitu penulis profesional. Penulis profesional biasanya sudah berpengalaman cukup banyak untuk menulis naskah, sehingga kesalahan yang kita temukan di dalam naskahnya tersebut tidak terlalu banyak. Dan juga naskahnya tersebut bisa dikatakan cukup sempurna. Jadi untuk penyuntingan naskah pada penulis profesional ini tidak terlalu banyak kita lakukan, sehingga tingkat kesulitan untuk penyuntingan naskah tersebut cukup bisa kita katakan ringan atau tidak terlalu sulit untuk disunting. Yang kedua, penulis semi profesional. Penulis semi profesional ini lebih sedikit pengalamannya dari penulis profesional. Jadi, mungkin masih bisa kita temukan sebuah kesalahan dan kekurangan dalam naskahnya, sehingga masih perlu penanganan penyuntingan pada naskah tersebut. Tingkat kesulitan untuk penyuntingan naskah penulis semi profesional ini tidak terlalu sulit juga dan tidak terlalu mudah. Jadi bisa dikatakan tingkat kesulitannya itu sedang. Dan yang ketiga, kita masuk penulis amatir. Nah, penulis amatir ini memiliki tingkat kemampuan yang paling rendah dibandingkan 2 penulis yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada kemungkinan penulis amatir ini pertama kali menulis naskah atau biasa kita sebut penulis pemula. Karena penulis pemula mungkin masih banyak kita temukan sebuah kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam naskahnya tersebut, sehingga tingkat kesulitan untuk penyuntingan naskah pada penulis amatir ini cukup sulit untuk dilakukan, sehingga diperlukan beberapa campur tangan untuk membantu penyuntingan naskah penulis amatir tersebut. Nah, pada saat kita ingin penerbitan naskah pada penulis amatir, para penyunting bisa dicantum pada buku penulis sebagai co-author. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu pada kode etik penyuntingan naskah terdapat 6 hal yang harus diperhatikan oleh penyunting. Yang pertama, penyunting naskah wajib mencari informasi tentang penulis naskah sebelum memulai menyunting naskah tersebut. Yang kedua, penyunting naskah bukanlah sebagai penulis naskah. Yang ketiga, penyunting naskah
wajib menghormati gaya penulis naskah. Yang keempat, penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang sedang disunting tersebut. Yang kelima, penyunting naskah wajib mengkonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubah dalam naskah kepada pemilik atau penulis naskah tersebut. Dan yang keenam yaitu penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan ataupun yang sedang dan yang telah disuntingnya tersebut. Dan yang terakhir, macam penulis, yaitu yang pertama penulis profesional dengan tingkat penyuntingan naskahnya tersebut tidak terlalu sulit atau cukup ringan. Dan yang kedua, penulis semi profesional dengan tingkat penyuntingan naskahnya tersebut sedang. Dan yang ketiga, penulis amatir dengan tingkat penyuntingan naskahnya tersebut cukup sulit. Sekian materi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.